Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Drag and Drop. Teman-teman, hari ini kita akan membahas ya, tentang cPanel ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang domain dan hosting, cara pembeliannya seperti apa, kemudian cara pemilihan domain dan hostingnya seperti apa, sudah kita jelaskan. Nah, cPanel itu apa? Simak videonya sampai selesai ya. Ini kita ada sedikit slide untuk teman-teman bisa lihat. Secara istilah, cPanel itu adalah salah satu software atau salah satu platform untuk mengontrol panel kita. Jadi admin panelnya lah. Sebetulnya banyak, tidak hanya cPanel, banyak sekali nanti kita akan bikinkan videonya. Cuman yang populer yang banyak digunakan oleh teman-teman web hosting saat ini adalah cPanel. Teman-teman harus paham masalah cPanel. Nah, eh, kita ke kita fokus ke layar ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tahapan pembuatan website, cara pembuatan website. Pertama, kita pesan domain dan hosting. Jadi teman-teman pilih domain dan hostingnya, kemudian bayar dan konfirmasi. Setelah dibayar, teman-teman konfirmasi. Nah, cara komunikasi dengan support, kemarin kita sudah jelaskan juga bahwasannya support juga termasuk komponen yang sangat penting untuk menentukan di mana tempat teman-teman membeli domain dan hosting. Nah, yang terakhir adalah Softacolus. Nah, sekarang kita masuk di Softacolus ya. Nah, sebelum kita ke Softacolus, kita akan masuk ke cPanel terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Jadi, bagaimana cara masuk ke cPanel? Nah, setelah teman-teman beli domain dan hosting, nanti teman-teman akan dikirimkan user ke dalam website teman-teman, ke dalam email teman-teman. Masalah tentang bagaimana kita untuk masuk ke dalam cPanel. Salah satunya loginnya ada di sana. Nah, untuk lebih detail, kita coba lihat cara masuk ke cPanel adalah teman-teman cukup menuliskan nama domain, ya, nama domain. Misalnya kita anggap .com gitu ya, nama domain .com / cPanel. Jika teman-teman pengen masuk ke cPanel, jadi ini namanya, nama domain.com, nama domain teman-teman ya, / cPanel. Nah, ini saya ada website namanya Sahabat Belajar, yang mana ini nanti akan menemani kita sampai kita di channel ini membahas masalah yang spesifik, nanti akan ada di sini. Coba kita cara masuknya ya. Ini sahabatbelajar.id / cPanel. Nah, seperti ini ya. Coba kita klik. Nah, ini lagi proses dia masuk ke dalam. Nah, ini kita sudah proses masuk ke dalam ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah masuk di halaman ini, teman-teman tinggal masukkan username-nya. Kemudian passwordnya, nah begini. Kemudian klik login. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, sebetulnya ada beberapa yang harus kita pahami tentang masalah halaman website. Karena ada kurang lebih 4 halaman website yang harus kita paham. Salah satunya adalah, ini kita buka PowerPoint-nya. Nah, 3 halaman website ini harus kita pahami, teman-teman. Halaman depan itu adalah halaman yang biasa diakses oleh teman-teman di luar gitu, yaitu halaman depan. Halaman admin biasanya untuk mengontrol website itu, cara menambah gambar, menambah tulisan. Kemudian yang ketiga halaman cPanel. Halaman cPanel ini untuk mengatur halaman admin dan halaman depan sebetulnya. Nah, halaman hosting itu biasanya kalau kita servernya dedicated, biasanya kita ada WHM. Tapi kalau servernya share hosting, ini dipegang oleh pihak provider hosting masing-masing. Itu ya. Nah, sekarang kita harus bahas masalah cPanel. Fitur-fiturnya seperti apa saja yang di dalam. Kita akan bahas saat ini ya. Nah, teman-teman biasanya, ini kita masuk ke cPanel ya. Nah, cPanel ini biasanya kalau teman-teman masuk, tidak begini bentuknya. Dia bisa diganti tampilan. Biasanya tampilannya seperti ini biasanya. Nah, begini tampilannya. Nah,
tampilan sama saja sebetulnya. Teman-teman mau pakai tampilannya seperti ini atau tampilan yang seperti tadi juga sama. Kita coba bahas dari fitur paling atas ya. Kalau saya lebih suka yang tampilan yang seperti ini karena lebih simpel dan mudah untuk di ini. Teman-teman terserah, bisa dieksplor sendiri. Nah, ini ada tombol logout di sini ya, di pojok atas, pojok kanan atas ini nih. Ada tombol logout nih di sini. Ini ada logout ya. Ada logout sama ada gambar admin. Nah, di sini ini untuk pengaturan. Teman-teman bisa lihat nih. Saya perbesar nih. Nah, ini ada akun. Di sini ada akun. Ini pengaturan akun. Kalau di sini adalah pengaturan password. Kalau teman-teman pengen ganti password, ini untuk ganti tema seperti tadi. Ini untuk ganti bahasa. Ini untuk ganti tema ya. Nah, ini untuk kontak info. Nah, banyak ya, ada billing informasi dan lain sebagainya. Tapi ini setiap provider biasanya berbeda-beda, nggak sama kok. Biasanya berbeda-beda. Nah, komponennya sebetulnya ini seperti ini nih. Nah, begini. Nah, komponennya ada di dalam itu ada file. File ini nanti teman-teman bisa masuk ke file sini. Di sini ada file bentuknya seperti ini ya. Nanti nah, ini ada WordPress-nya nih di dalamnya. Nah, coba kita bahas yang di depan dulu. Ini ada file manager. File manager adalah tempat penyimpanan data-data website kita, gitu ya. Kemudian ada image, ada directory, ya kan? Ada this user. This user ini teman-teman kalau pengen melihat posisi website, posisi cPanel teman-teman ini sudah berapa disknya itu di sini. Teman-teman klik kanan aja, nah ketahuan ya. Di bawah juga ketahuan, bisa diurutkan begini. Mana yang paling tinggi nanti bisa kelihatan. Untuk melihat memori yang terpakai, space yang terpakai. Ada FTP juga di sini. FTP teman-teman kalau paham FTP nanti kita jelaskan aja di lain kesempatan. Intinya FTP untuk kita mengimpor website kita dari lokal biasanya ke atas, itu dari situ biasanya di situ. Ini ada billing. Ini billing biasanya tapi memang setiap provider beda-beda ya. Tapi rata-rata sih menunya sama lah. Kalau billing memang ini khusus untuk kita konfirmasi ke ke provider. Ini database, ada phpMyAdmin. Teman-teman yang biasa install phpMyAdmin itu ada di sini, tinggal klik aja. Ini MySQL, teman-teman bisa bikin MySQL di sini. Ini untuk remote-nya ya. Nah, ini untuk bikin subdomain. Ini ada domain di sini nih. Ini ada domain. Kita cari yang penting-penting aja. Ini ada domain di sini ya. Ini teman-teman kalau mau nambah subdomain ada di sini bentuknya. Nah, di sini. Atau teman-teman mau redirect, misalnya teman-teman bikin subdomain, kemudian subdomain itu kalau diklik di syarat ke tempat yang lain, tempatnya ada di situ. Nanti teman-teman coba. Terus ini ada akun, email akun. Jadi biasanya kan ada websitenya Sahabat Belajar, terus ada emailnya, misalnya misalnya pergi @sahabatbelajar.id. Nah, itu bikinnya di sini. Ini untuk forward, jadi forward ke email dan lain sebagainya. Jadi ini penting juga. Nah, kita lanjut lagi, kita cari yang penting-penting aja. Ini metrik. Kalau teman-teman pengen melihat visitornya ada berapa, ini di Austat di sini. Nanti kelihatan siapa yang melihat per bulan, bandwidthnya kepake berapa, dan sebagainya itu ada di metrik sini. Ini untuk security ya. Ada SSH, ada IP, ada SSL. Ini kita akan bahas khusus tentang SSL, ada tentang IP, token, dan lain sebagainya. Nah, ini ada software namanya Softaculous. Ini yang dicari-cari banyak orang. Nah, coba kita perjelas di sini. Nah, kita perjelas begini. Ini ada PHP, ya kan? Ada per modul, ada set, ada optimasi website, ada PHP manager, ada PHP ini. PHP ini biasanya teman-teman akan banyak di sini nih. PHP ini biasanya akan mengatur berapa ukuran yang bisa masuk ke website dan lain sebagainya, ada di PHP ini sini. Teman-teman bisa coba-coba nanti ya. Bisa coba-coba. Nah, ini ada yang unik, masalah tentang Softaculous.
kita akan bahas setelah ini. Softaculous itu apa sih sebetulnya? Ini keren banget, teman-teman harus pahami. Jadi kan kita judulnya cara membuat website. Kalau membuat website secara umum semua bisa pakai lokal, tapi bagaimana untuk website itu bisa live setelah punya hosting dan domain? Kuncinya ada di Softaculous. Teman-teman nanti ketika kita kasih bocoran sedikit ya. Softaculous itu isinya luar biasa. Ini ada CMS banyak sekali. Nah, nanti kita jelasin apa itu CMS nih. Oh, banyak sekali. Teman-teman bisa bikin apa aja di sini. Hanya sekali install langsung jadi satu website, tinggal optimasi. Gitu ya. Nah, kita balik ke cPanel lagi. Nah, ini memang saya buat sedikit singkat dan memang yang dijelaskan yang penting-penting aja, karena kalau kita jelaskan semua bakalan waktunya sangat panjang sekali. Nantikan video tentang Softaculous setelah ini. Mungkin nanti sore atau siang kita akan buat tentang Softaculous. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman pengen ada sesuatu yang pengen dibuatkan tutorialnya juga silahkan di kolom komentar. Oke ya. Oke, cukup mungkin sampai sini masalah cPanel. Nanti kita bahas tentang macam-macam ini aja. Kita buat materi membahas tentang macam-macam panel hosting. Wah, itu banyak sekali, nanti teman-teman bisa belajar di situ. Ada cPanel, ada A, B sampai Z lah di sana. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa salam drag and drop ya.